Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya kami rindu iman kami dikuatkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk renungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara, sehingga saudara bisa menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan dengan penuh iman dan keyakinan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, di dalam ayat ini Yesus menjamin kepada murid-muridnya bahwa apa yang mereka minta akan dikabulkan oleh Bapa. Apa yang mereka mohonkan kepada Bapa, apa yang mereka doakan kepada Bapa, Bapa akan mengabulkannya. Itu jaminan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Allah Bapa yang kita muliakan adalah Bapa yang baik. Dia begitu rindu untuk menjawab permohonan saudara, menjawab doa-doa saudara. Lebih daripada saudara rindu doa saudara dijawab. Dan firman-Nya menjamin bahwa Dia pasti akan memberi apa yang kita minta kepada Dia. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Atau jangan-jangan kita yang menghalangi Tuhan, menghalangi Bapa memberi kita menerima jawaban dari doa-doa kita. Itu sebabnya saya rindu kita belajar di sini saudara, di mana Yesus menjamin bahwa Bapa akan memberi kepada murid-muridnya apa yang mereka minta kepada Bapa. Tapi terlebih dahulu Dia berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi. Saudara, sebelum Yesus menegaskan bahwa Bapa akan memberi kepada mereka apa yang mereka minta, Yesus menegaskan bahwa Dialah yang memilih umat-umatnya dan Dia mau mereka pergi. Artinya saudara, yang pertama saya simpulkan di sini adalah bahwa Yesus mau umat-umatnya hidup dalam panggilan. Dia yang telah memilih murid-muridnya dan Dia mau mereka pergi. Artinya mereka menghidupi panggilan sebagai murid untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan kemudian akhirnya Dia berkata bahwa apa yang mereka minta pasti akan diberikan oleh Bapa. Setelah Dia menegaskan kepada mereka bahwa mereka dipilih untuk pergi, mereka dipilih untuk berjalan melakukan panggilan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita juga demikian. Allah menjamin bahwa Dia akan menjawab kita
ketika kita hidup dalam panggilannya Tuhan. Yang menjadi masalahnya bagi banyak umat Tuhan adalah mereka hidup semaunya sendiri. Mereka hidup berdasarkan keegoisan mereka. Mereka hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu mereka. Dan mereka mau Tuhan menjawab mereka. Itu satu hal yang bertolak belakang, saudara. Firman Allah menegaskan bahwa Dialah yang memilih kita. Dan Dia mau kita berjalan dalam panggilannya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya kita lakukan dalam hidup kita, dan kemudian Dia berjanji bahwa Dia pasti akan menjawab kita. Hari ini ketika saudara akan datang berseru dan berdoa kepada Tuhan, yang menjadi pertanyaannya saudara adalah, apakah saudara sadar bahwa Tuhan yang memanggil saudara? Dan apakah saudara sedang berjalan dalam panggilan Tuhan? Apakah saudara sedang melakukan kehendak Tuhan? Ataukah saudara sedang mencari apa yang menjadi keinginan saudara? Saudara sedang hidup dalam keegoisan saudara, dalam kedagingan saudara, dan saudara mengharapkan Tuhan menjawab saudara. Dengar saudara, Tuhan menegaskan bahwa Dia menjawab orang-orang yang hidup dalam panggilannya. Hari ini hanya saudara dan Tuhan yang tahu apa yang menjadi panggilan saudara bagi Tuhan. Saya, Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan, memberitakan Injil, merintis gereja, dan kemudian memberitakan firman Tuhan melalui renungan ini, saudara. Saat ini tanya Tuhan, apa panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara? Allah punya panggilan khusus bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap murid-muridnya, termasuk saudara. Kalau saudara rindu Tuhan menyatakan apa yang menjadi kerinduan saudara, saudara rindu Tuhan menjawab seruan-seruan saudara, hiduplah dalam panggilannya. Karena ketika saudara keluar dari panggilan Tuhan, itu artinya saudara keluar dari kehendak Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menjawab orang-orang yang hidup di luar kehendaknya? Yang pertama, hiduplah dalam panggilannya. Lalu kemudian ditegaskan juga bahwa, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuhan mau kita menghasilkan buah kehidupan. Dalam hidup kita ada buah yang dihasilkan, ada sesuatu yang kita kerjakan, ada sesuatu yang kita hasilkan, saudara. Sering kali kita menuntut dan menuntut daripada Tuhan, tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita hasilkan, apa pekerjaan Tuhan yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita perbuat. Ketika Tuhan memberi dan memberkati kita, apa yang sudah kita beri untuk pekerjaan Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Seringkali kita hanya menuntut dan menuntut daripada Tuhan, tapi kita lupa untuk berbuat dan berbuah bagi Tuhan. Di sini firman-Nya menegaskan bahwa Dia mau kita hidup berbuah. Dia tetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Buah yang paling berharga bagi Tuhan adalah ketika hidup kita sesuai dengan karakternya. Dan buah yang paling berharga berikutnya adalah ketika kita menghasilkan jiwa bagi Tuhan. Artinya apa, saudara? Kita beritakan Injilnya kepada orang lain, dan kemudian kita bawa orang lain yang belum mengenal Tuhan datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka. Itu buah yang paling manis di hadapan Tuhan. Sudahkah saudara menghasilkan buah dalam hidup saudara? Tuhan berkata, apapun yang saudara minta kepada Dia, Dia akan memberi kepada kita ketika kita hidup menghasilkan buah. Lalu selanjutnya, saudara, dikatakan juga bahwa supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang ketiga adalah kita harus hidup dalam doa supaya Allah memberi apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Dan ditegaskan bahwa apa yang kamu minta dalam namaku. Doa kita harus jelas, saudara, bahwa doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa yang dipanjatkan dalam nama Yesus. Artinya apa? Kita percaya bahwa Yesuslah yang menyampaikan doa kita, Yesuslah yang menjadi pengantara bagi kita, bahwa dalam nama Yesuslah doa-doa kita dijawab. Itu sebabnya setiap kali saudara berseru kepada Tuhan, setiap kali saudara berdoa kepada Tuhan, naikkanlah doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Kalau saudara rindu apa yang saudara minta kepada Bapa dikabulkannya kepada saudara, maka yang pertama, hiduplah dalam panggilan Tuhan. Yang kedua, hasilkanlah buah yang manis bagi Tuhan. Dan yang ketiga, hiduplah dalam doa kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita akan berdoa bersama saudara. Kita akan menaikkan segala beban persoalan dan pergumulan saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan karena Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengasihi kita, dan Dia Allah yang sanggup menolong kita dalam segala masalah, beban, dan persoalan kehidupan kita saudara. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran kita. Datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan kerendahan hati. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menolong kita. Dia Allah yang sanggup untuk mengubahkan segala situasi, dan Dia Allah yang sanggup untuk menjawab segala masalah, persoalan, dan beban saudara. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu setiap saudara berdoa bagi pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada beban saudara, ada penyakit saudara, ada kerinduan saudara yang orang lain tidak tahu. Tetapi dengar, Tuhan tahu saudara. Itu sebabnya ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Datang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam topik-topik doa khusus saudara. Mari silakan datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mulai berbicara, mulai berseru kepada Tuhan, dan saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau tahu kehidupan mereka, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berseru, hamba menopang mereka di dalam doa. Apapun yang menjadi beban mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka saat ini, Engkau kiranya Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi mereka. Jika yang menjadi pergumulan mereka saat ini sepertinya sesuatu yang sangat mustahil, tetapi jika Engkau Allah yang bertindak dalam hidup anak-anak-Mu, maka tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi oleh karena Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Dengarkan seruan mereka Tuhan, dengarkan tangisan mereka. Ulurkan tangan-Mu untuk mengulurkan jawaban doa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus menopang anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu. Saat ini mereka datang kepadamu untuk menyerahkan segala beban penyakit mereka ke dalam tangan-Mu. Seberapa parah pun anak-anak-Mu, Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka. Kami datang kepadamu saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Saudaraku yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama saya saat ini, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita harapkan mujizat daripada Tuhan. Mari kita harapkan pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan.
Kalau dulu dia melakukan mujizat, hari ini pun dia melakukan mujizat. Itu sebabnya jangan putus asa apapun dan bagaimanapun beban penyakitmu. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong dan menyembuhkan setiap kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam segala pergumulan dan doa mereka, hamba menopang mereka dalam doa ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang tahu sakit apa yang sedang mereka derita, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit mereka. Itu sebabnya saat ini jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-Mu yang sedang mengalami kanker. Engkau Allah yang sanggup menjamah tubuhnya. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dia. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakanlah mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah campur tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan, sekalipun di depan pandangan orang bahwa penyakit ini mustahil untuk disembuhkan. Tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada, dan Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada begitu banyak saat ini penyakit, yaitu hipertensi. Ada begitu banyak ya Bapa, orang yang mengalami hipertensi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya lakukan mujizat, Tuhan kiranya lakukan perkara besar untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus, normalkan tekanan darahnya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit migrain, ada begitu banyak juga keluhan-keluhan tentang sakit migrain ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan mujizat dan kerjakan kesembuhan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, ada begitu banyak orang yang sedang menderita oleh karena penyakit asam lambung ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak yang sudah menjadi korban karena penyakit asam lambung. Itu sebabnya saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung ya Tuhan. Mungkin selama ini mereka sudah mengalami anxiety, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Tetapi ya Tuhan, firman-Mu menegaskan bahwa Engkaulah kesembuhan bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan lakukan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Lakukan segala perkara yang besar untuk menyembuhkan anak-Mu dari asam lambung mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, oh Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes ya Tuhan. Nyatakan pemulihan, nyatakan kesembuhan yang sempurna. Normalkan ya Tuhan, normalkan kadar gula darahnya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, Bapa yang baik, Engkau Allah yang memulihkan. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu untuk memulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, Tuhan juga yang menormalkan dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal.
Ya Tuhan, saat ini bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan tolong, Tuhan lakukan mujizat. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin mengidap penyakit lever. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang menghadapi penyakit getah bening. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerjakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini selanjutnya hamba akan berdoa bagi pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan dalam doa kami, dan Engkau yang campur tangan memberikan jawaban doa bagi kami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa teristimewa bagi para petani. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan, mereka mengemban tugas yang begitu mulia, yaitu mencukupkan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, tolong para petani ya Tuhan, biar apa yang mereka tanam bisa berkembang dan apa yang mereka tanam bisa menghasilkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan. Engkau Allah yang memelihara mereka, Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Dalam nama Yesus Kristus, tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi para pejabat di negara ini. Tuhan tolong biar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan segenap hati ya Tuhan. Tolong dan campur tangan-Mu bagi para pejabat di negara ini. Bahkan bagi para PNS, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pejabat di negara ini, yang berprofesi sebagai PNS di negara ini. Tuhan tolong kehidupan mereka dalam nama Yesus. Ketika Engkau memelihara, mencukupkan segala kebutuhan mereka, mereka akan mengabdi dengan segenap hati bagi bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya tolong para pejabat negara ini, tolong para PNS negara ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memelihara mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pebisnis, para pengusaha, anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang berprofesi sebagai para pebisnis dan pengusaha. Berkati kehidupan mereka, berkati apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka. Dalam nama Yesus Kristus, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa bertumbuh dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong mereka. Engkau Allah yang memelihara, melindungi, menyertai anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati mereka, jagai, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala kecelakaan kerja. Tetapi biarlah Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Engkau yang memelihara kehidupan mereka dan keluarga mereka. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa bagi para pegawai ya Tuhan, di mana mereka mengabdi sebagai honorer ya Tuhan. Tuhan campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka sebagai pegawai honorer ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, Tuhan, kami juga berdoa saat ini bagi para medis. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, dokter, bidan, perawat, semuanya, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa untuk mengabdi, untuk kesehatan jiwa-jiwa, untuk kesehatan
masyarakat di Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, di masa-masa pandemi seperti ini, biarlah Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan TNI Polri, ajar mereka ya Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka, berkati karir mereka, berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para pensiunan. Tuhan tolong mereka ya Bapa yang sudah pensiun. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi hati mereka, dan Engkau Allah yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sampai saat ini masih ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, berikan pekerjaan yang layak bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang menjawab kami dalam segala pergumulan kami, dalam segala permohonan kami. Setiap doa-doa yang kami telah naikkan kepada Tuhan, Engkau Allah yang mendengar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang berprofesi di luar dari profesi yang sudah disebutkan di dalam doa ini. Tuhan juga tetap melawat, memberkati, campur tangan-Mu atas kehidupan mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Saat ini kami juga berdoa, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ke depan. Masa depan mereka Tuhan yang menjamin, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan memberkati masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, hamba juga teringat akan keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan jamah semuanya. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya. Doa kami sampai di hadirat Allah. Bahkan saat ini Tuhan, hamba juga teringat akan anak-anak-Mu yang masih ada dalam studi. Berkati studi mereka ya Tuhan. Berkati masa depan mereka. Biar mereka berhasil dalam studinya, dan kelak mereka juga berhasil dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Inilah doa kami panjatkan kepadamu, dan kami percaya dengan segenap hati bahwa Engkau Allah yang sudah mendengar dan menjawab setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa, dan kami terima jawaban daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati berlimpah oleh Tuhan. Di mana hari ini saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan, dan doa-doa saudara sampai di hadirat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan dan doa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, melalui program ini, dan saudara rindu memberkati,
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudaraku, kita sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kita kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin.